Akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak di Indonesia selama ini merupakan akses layanan yang dapat dinikmati oleh sebagian orang, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan. Pemerintah melalui program kesehatan yang dicanangkannya, seperti asuransi kesehatan, asuransi TNI, menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor formal. Namun, bersama berjalannya waktu, pemerintah melihat bahwa pelayanan kesehatan dan akses terhadap pelayanan tersebut seharusnya menjadi hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah kini menyatukan program-program kesehatan yang dimilikinya menjadi sebuah program jaminan kesehatan baru yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau biasa disebut sebagai BPJS Kesehatan. Sementara, jaminan terhadap kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian ditangani secara seksama oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang didirikan dan mulai beroperasi 1 Januari 2014. Sebelumnya adalah PT Askes Persero. PT Askes Persero itu mengelola jaminan kesehatan untuk pegawai negeri dan seterusnya. Kalau PT Jam Sostek itu mengelola jaminan kesehatan kerja, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan seterusnya. Nah, BPJS Kesehatan ini amanat undang-undang itu hanya mengelola jaminan kesehatan. Mulai 1 Januari 2014, seluruh peserta JPK Jam Sostek itu dialihkan ke BPJS Kesehatan. Sehingga per 1 Januari 2014, Jam Sostek tidak lagi mengelola JPK. Dan dia juga bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Sedangkan jaminan kesehatan hanya dikelola oleh BPJS Kesehatan. Better Work Indonesia kini bekerja sama dengan banyak pabrik garmen yang padat karya. Selama ini, dalam rangka menyediakan layanan kesehatan yang layak bagi para pekerja, perusahaan garmen bekerja sama dengan Jam Sostek dan juga penyedia jasa asuransi swasta lainnya. Menurut Perpres 111 tahun 2004 bahwa untuk pemberi kerja dari BUMN, perusahaan skala besar, skala sedang, dan skala kecil, maksimal 1 Januari 2015 harus sudah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini perintah dari undang-undang. Jadi seluruhnya harus didaftarkan oleh pemberi kerja. Porsinya adalah 4% dari pemberi kerja, 0,5% dari pekerja. Iya, kalau kita mengikuti UMR, gampangnya mungkin 2 juta atau 2.200.000. Itu tinggal dikali 4,5%. 4,5% dikali 2 juta berarti 90.000. 90.000 itu untuk 5 orang. Nah, ini juga keuntungan bagi pemberi kerja maupun pekerja. Bayangkan 90.000 rupiah untuk 5 orang. Untuk pekerjanya, suami atau istrinya, dan anak 3. 90.000 itu 4% atau 4 kali 2 juta berarti 80.000 ditanggung oleh pemberi kerja dan 10.000 ditanggung oleh pekerja. Di sini juga kami mengajak kepada pekerja, kok kami dipotong? Nah, dipotongnya hanya 0,5%. Bayangkan tadi kalau gajinya 2 juta, 0,5% kan hanya 10.000 rupiah per bulan. 10.000 rupiah itu untuk 5 orang. Berarti rata-rata satu orang hanya 2.000. Masa iya hanya 2.000 rupiah per orang per bulan? Mau protes? Dengan diberlakukannya jaminan kesehatan baru oleh BPJS Kesehatan sejak tahun 2014, pemerintah mewajibkan agar para pemberi kerja secara aktif menggunakan BPJS Kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan utama bagi para pekerja di perusahaannya. Kami sangat menghimbau kepada seluruh pemberi kerja, pengusaha, baik skala kecil, sedang, menengah, besar, dimanapun di seluruh Indonesia ini, harap segera bisa mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Bukan hanya pekerja yang berasal dari Indonesia, tapi juga pekerja asing yang minimal bekerja di Indonesia 6 bulan
maka wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Program ini sangat bermanfaat bagi pekerja maupun untuk kita semua, dan sebagai gotong royong bangsa untuk seluruh masyarakat Indonesia demi mencapai Indonesia lebih sehat dan lebih baik. Better Work Indonesia melaporkan dari Jakarta.